蓝银草遍布整个大蓝银草一族的力量与它连接，汇集小舞，帮助它更快的转化。滴出蓝银草，它这是。Film diawali dengan Hulena yang menghampiri Tangsang dan hendak membuka topeng tersebut. Tangsang segera menghentikannya. Hulena lalu mengajaknya untuk bekerja sama. Diketahui hanya salah satu dari mereka yang nantinya menjadi pemenang. Namun Hulena tidak ingin hal itu terjadi. Yang ia inginkan mereka berdua bisa bersama-sama menjadi pemenang dan memasuki jalan neraka. Lalu ia pun memberikan minuman cairan darah kepada Tangsang apabila Tangsang setuju bekerja sama dengannya. Tentu saja Tangsang membuang minuman tersebut sebab ia sudah tahu efek sampingnya. 这就是我的答案。 Sedangkan di kuil roh, Bibi Dong memerintahkan seorang pria bernama Miles untuk pergi ke kota Genshin. Karena di kota tersebut terdapat asosiasi pandai besi yang membuat peralatan perang yang sangat hebat. Ia ingin asosiasi pandai besi bekerja sama untuknya dalam membuatkannya peralatan sekaligus pedang yang sangat kuat. 冕下要他有何？但是却能制造盔甲。 Singkat cerita, Miles telah tiba di kota Genshin. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Tang Hao, namun di sini mereka tidak tahu akan identitasnya. 今天必须搞定李。是的。 Setelah masuk ke dalam asosiasi pandai besi, semua orang terkejut akan kehadiran pasukan dari kuil roh ke sana. Miles menggunakan kuil roh untuk menekan mereka semua dan memaksa pemilik pandai besi di tempat tersebut bekerja sama untuk Bibi Dong. Tentu saja pemimpin asosiasi pandai besi menolak meski sekalipun Miles membawa uang beserta harta benda yang cukup banyak. Karena mereka tahu kejahatan yang telah dilakukan oleh Bibi Dong, tak lama kemudian datang seorang master roh bernama Titan. Ia adalah ketua klan kekuatan fisik. Ia lalu menggunakan energi kekuatan rohnya untuk memukul mundur pasukan kuil roh. Siapa sangka secara diam-diam Tang Hao membantunya. 回去把今天发生的事。刚刚震慑他们的不仅 Mendapatkan penolakan seperti itu, Miles membuat perhitungan kepada mereka dan akan melaporkan masalah ini kepada Bibi Dong. Setelah mereka pergi, Titan sangat terkejut karena kekuatan yang baru saja dikeluarkan olehnya bukan miliknya. Ia sadar Tang Hao berada di sekitar sana. Bisa dikatakan Tang Hao merupakan tuan mereka semua yang sangat mereka hormati. Sedangkan Miles bersama pasukannya yang baru saja hendak pulang tiba-tiba diserang oleh Tang Hao secara diam-diam dan mencuri harta benda sekaligus uang yang mereka bawa. Miles kembali melaporkan mengenai kegagalannya karena asosiasi pandai besi menolak untuk bekerja sama dengan kuil roh. Bibi Dong tentu saja menjadi sangat marah dan tidak mau tahu ia harus bisa membuat asosiasi pandai besi bekerja untuk mereka. Apabila tidak, Miles akan dibunuh. Miles yang ketakutan menyanggupi perintah tersebut. 要的是铁匠，是可以为我武魂派的。 Sedangkan pertandingan ke-100 atau yang terakhir sudah dimulai. Kini Tangsang harus melawan 10 orang yang diperbolehkan menggunakan kekuatan rohnya. Tentu saja pertandingan ini tidak adil, seolah-olah menjebak Tangsang. Alhasil Tangsang terkena serangan ilusi dan melihat Xiaowu. Awalnya ia tertipu dan terkena serangan sehingga terluka, namun sesaat ia baru sadar dirinya terkena ilusi. Maka dari itu ia segera balik menyerang dan akhirnya memenangkan pertandingan terakhirnya.
Tak lama kemudian Raja Neraka datang ke sana memberikan selamat kepadanya. Tangsang dipinta berduel melawan Hulena karena hanya salah satu dari mereka yang diberikan izin masuk dan menaklukkan jalan neraka. Diketahui hanya Tang Hao satu-satunya orang yang berhasil menaklukkan jalan neraka. Tangsang bersama Hulena justru menolak untuk berduel dan bersikeras ingin masuk ke jalan neraka bersama-sama. Kita pun flashback sebentar. Tadi malam Tangsang sudah menjelaskan efek samping dari minuman cairan darah yang selalu diminum oleh Hulena, yang dapat membuat seseorang kecanduan dan akhirnya gila. Hulena tidak akan bisa menaklukkan jalan neraka. Mengetahui hal tersebut, Hulena menjadi panik. Untung saja Tangsang berbaik hati dan memberikan sebuah obat dalam membersihkan racun di dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Hulena memakan obat tersebut dan ia percaya kepada Tangsang. 我相信你。 Kembali ke masa sekarang, Raja Neraka menyetujui permintaan mereka berdua dan membukakan pintu masuk jalan neraka. Dan di saat itu, mereka berdua akan melewati 3 ujian. Apabila gagal, mereka akan terbunuh di jalan neraka atau mungkin saja tidak akan bisa keluar untuk selama-lamanya. Singkat cerita, sebelum menjelajahi jalan neraka, Hulena memberikan sehelai kain supaya mereka mengikat tubuh masing-masing agar tidak terpisah. Tangsang justru mengeluarkan sebuah tali pinggang dan menggunakan itu untuk mengikat tubuh mereka berdua. Di sana, Hulena bertanya siapa namanya. Tangsang lantas berpura-pura dan mengaku namanya adalah Tang Yin, murid sekte Haotian atau sekte langit luas. Rintangan pertama, mereka berhadapan dengan monster kelelawar yang begitu sangat buas. Mereka pun bekerja sama untuk membunuhnya. Di saat itu juga, Hulena yang melihat kemampuan Tang Yin membuatnya semakin menyukainya.李玉怎么会出现在他身上？此迅速的调整战术，还有天赋领域在，到底还有多少本事是我不知道的。 Setelah berhasil mengalahkan monster roh kelelawar barusan, kini mereka kembali berhadapan dengan ular matahari 10 kepala. Salah satu legenda monster yang dianggap sudah punah. Mengalahkannya merupakan rintangan kedua bagi mereka. Terlihat Tangsang berhasil mengalahkan monster ular matahari, namun seketika ular tersebut yang merasa terdesak meledakkan dirinya sendiri. Supaya mereka berdua juga ikut terbunuh. Karena hal itu, Tangsang bersama Hulena terkena ilusi dan mengingat kembali kejadian kelam masa lalu mereka masing-masing. Tangsang teringat dirinya sempat diremehkan saat memasuki Akademi Naoding untuk pertama kalinya karena ia hanya memiliki kekuatan roh rumput perak biru yang dianggap sangat lemah. Sedangkan Hulena teringat mengenai dirinya pernah dikhianati oleh sahabatnya sendiri di dalam arena pertarungan hidup dan mati. Tangsang kecil merahasiakan dirinya yang memiliki kekuatan roh bela diri ganda. Xiaogang, ketua Akademi Naoding, dapat merasakan itu dan bersedia menerimanya masuk ke dalam akademi. Tangsang dikala itu sempat ingin membunuhnya karena ia harus membunuh siapapun yang mengetahui rahasia dirinya yang memiliki roh bela diri ganda. Namun karena Xiaogang yang begitu baik kepadanya dan mau menerimanya masuk ke dalam akademi, Tangsang tidak melakukan hal tersebut. 其实我为徒吧。 永远不要屈服于则，你将被他俘虏。 Alhasil pikiran mereka mulai dipengaruhi energi ganas dan menyerang satu sama lain. Untung saja Tangsang mampu mengendalikan pikirannya sendiri dan segera membuat Hulena menjadi pingsan. Sebelum salah satu dari mereka ada yang terbunuh dan itu adalah rintangan ketiga yang harus mereka lewati. Hulena
我们中了杀头，你清醒一点。是敌人杀了他，他是卑鄙东。 Tangsang berusaha melawan energi ganas di tubuhnya yang terus memaksanya untuk membunuh Hulena. Dengan sekuat tenaga, ia melawannya dan berhasil menghancurkan ilusi tersebut dan mengambil cincin roh dari monster ular matahari. 就是这第三关吧。这尸首亮手都亏我了。 Seketika Raja Neraka terluka parah. Bagaimana tidak, jalan neraka sudah bersatu dengan dirinya. Apabila jalan neraka berhasil ditaklukkan, maka ia juga akan terluka parah. Ia tidak menyangka Tangsang mampu melewati ketiga rintangan tersebut, yang padahal sejak awal ia berencana membunuh Tangsang dan meyakini Tangsang tidak mampu melewatinya. Dan pada akhirnya Raja Neraka kembali menjadi tua dan meninggal dunia. Tangsang sudah sadar arena pertarungan diciptakan oleh Raja Neraka untuk menyerap energi orang-orang yang kalah di arena pertarungan tersebut. Dan energi itu digunakan oleh Raja Neraka supaya bisa hidup abadi. Tangsang yang berhasil mendapatkan inti jalan neraka segera menghancurkannya, lalu kemudian membawa Hulena keluar dari sana. Di tempat lain, Hong Jun salah memasuki tempat dan ia bertemu dengan seorang pria mesum bernama Bule yang dulu pernah ia temui. Dan di saat ini, Bule membuka kelas cara menaklukkan hati seorang wanita. Kita pun flashback di saat dulu Bule dijebak oleh Xiao Wu karena ia sudah meresahkan warga, terutama wanita. Ia pun dihajar habis-habisan oleh Xiao Wu sebagai bentuk peringatan. 你要是再敢对女生，我就把你砍。撞到小五手里，算你。 Namun sekarang Bule tidak jera dan justru membuka kelas dan menipu banyak orang. Terpaksa Hong Jun menutupi wajahnya dan mengaku memiliki penyakit menular. Lalu kemudian ia bergabung ke dalam kelas yang dibuat oleh Bule untuk mengetahui apa yang sedang dikerjakan olehnya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar. Tangsang bersama Hulena sudah membangkitkan energi ganas di tubuh mereka masing-masing. Tangsang lalu pergi dari sana dan berkata mereka akan menjadi musuh apabila bertemu lagi. Tetap saja Hulena seperti tidak ingin berpisah dengannya dan terus memaksa membuka topengnya. Kemudian Tangsang segera menghindar dan meninggalkannya. 再见面，我们就是敌人。等等，想记住你的样子。没有必要。 Tangsang akhirnya bertemu dengan sang ayah dan hendak mengajaknya ke suatu tempat. Energi ganas di tubuh Tangsang saat ini belum terkendali dan ia harus bisa mengendalikannya terlebih dahulu. Apabila tidak, maka akan membahayakan dirinya sendiri beserta orang-orang di sekitarnya. Di kuil roh, semuanya terkejut karena Hulena berhasil keluar dari kota neraka dan membangkitkan energi ganas di tubuhnya. Bibi Dong lantas memberikannya selamat atas pencapaiannya saat ini. Sementara itu, Hong Jun menemani Bule yang terlihat sedang melancarkan aksinya dan menipu salah satu seorang wanita dengan mengaku ia sebagai putra mahkota negara Tiando. Hal itu dilakukannya untuk memeras uang wanita tersebut. Hong Jun yang kesabarannya mulai habis dan hendak menghajarnya, namun tiba-tiba datang wanita bercadar langsung memukul Bule untuk menghentikan aksi penipuannya karena sudah ketahuan wanita di sana pun menamparnya dan segera pergi. 骗子、流氓、败类！ Bule memanggil pasukannya untuk menghadapi mereka. Seketika Hong Jun yang melihat wanita bercadar itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun belum sempat ia bertanya namanya, wanita tersebut sudah pergi terlebih dahulu. 又见面了。 Singkatnya, Hong Jun menangkap Bule beserta antek-anteknya dan mereka dipaksa untuk mengakui kebohongannya yang telah mereka lakukan sebagai seorang penipu. 千万别信我，我是大骗子！必须也别听。哎，差不多得了，我知道错了。
Sementara itu, Hulena menceritakan selain dirinya yang berhasil keluar dari kota neraka dan melewati jalan neraka, masih ada seorang pemuda bernama Tang Yin yang berasal dari sekte Hautian atau sekte langit luas yang juga berhasil membangkitkan energi ganas. Mendengar itu, Bibi Dong memerintahkannya untuk mencari pemuda tersebut dan hanya ada dua pilihan: mengajak pemuda itu bergabung dengan mereka, apabila menolak maka harus dibunuh. 如果没有价值，就杀了他吧。弟子遵命。此事交给你吧。弟子明白。 Di sisi lain, Tangsang dibawa oleh ayahnya ke paviliun bulan yang berada di kota negara Tiando. Di sana, Tangsang akan belajar untuk mengendalikan energi ganas di tubuhnya yang telah bangkit. Kebetulan, anggota dari kuil roh membuat kekacauan dan menggoda pelayan dari paviliun bulan, dan Tangsang segera menghajar mereka berdua. 敢跟武魂殿过不去，找死！ Setelah masuk ke dalam, sang ayah memperkenalkan Tangsang kepada ketua paviliun bulan bernama Tang Yu, yang merupakan bibi kandungnya Tangsang sekaligus adik dari ayahnya. Karena baru pertama kali bertemu, sang bibi begitu sangat senang bisa melihatnya. Di sanalah Tangsang akan diajari oleh sang bibi untuk mengendalikan energi ganas di tubuhnya. Dan tidak hanya itu, Tang Yu juga begitu sangat senang begitu bertemu dengan Tang Hao karena mereka sudah lama tidak bertemu. 瞧你多大了，还抠鼻子。 Di sana, Tang Yu meminta kakaknya untuk kembali ke sekte langit luas dalam memberikan penghormatan kepada ayah mereka yang telah tiada. Karena sejak kematian sang ayah, kakaknya ini tidak pulang ke sekte. Tang Hao menjawab ia merasa malu untuk pulang ke sekte langit luas karena kehancuran sekte mereka disebabkan olehnya. Bahkan semua orang menuduhnya kematian sang ayah juga dikarenakan dirinya. Tang Hao berkata ia memiliki cara lain untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya kepada sekte langit luas. Setelah itu, ia pun pamit untuk pergi. Tang Hao menaruh harapan besar kepada Tangsang agar kelak menjadi orang hebat di masa depan supaya tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. 希望你能够学会控制自己的我的覆辙。 Sang bibi lalu menyuruh Tangsang untuk tetap menggunakan topeng dalam menutupi identitasnya saat ini. Pelatihan pertama sang bibi menugaskannya untuk belajar bermain kecapi. Karena setiap alunan dari senar kecapi tersebut dapat menenangkan hati seseorang. Tangsang mengaku dirinya tidak bisa memainkan alat musik tersebut. Sang bibi menjawab ia akan mengajarinya dan memberikan sebuah buku sampai Tangsang benar-benar bisa memainkannya. Setelah berhasil, maka kedepannya energi ganas di tubuh Tangsang bisa dikendalikan. Baru saja Tangsang hendak mencoba memetik salah satu senar, seketika energi ganas di tubuhnya seperti berlawanan. Melihat itu, sang bibi meminta ia untuk tidak usah terlalu terburu-buru. Langkah awal ia harus membersihkan kecapi itu terlebih dahulu. 我想你就不用着急。姑父放心吧。 那人戴着面具， Di sisi lain, Hulena mendapatkan informasi keberadaan Tang Yin, pemuda bertopeng saat ini berada di paviliun bulan. Informasi itu ia dapatkan dari kedua anggota kuil roh di sana yang sempat dihajar oleh pemuda bertopeng tersebut di paviliun bulan. 估计去了月轩。下去吧。是。是。姑姑，我不知道来的。 琴擦得不错。 Kembali ke Tangsang, ia pun secara perlahan memainkan kecapi tersebut. Karena sejak awal ia memang tidak bisa memainkannya, suara yang dihasilkannya tidak enak untuk didengar oleh semua orang di sana. Salah satunya adalah pangeran keempat negara Tiando yang bernama Xu Beng. Ia memiliki sifat sombong dan angkuh karena merasa seorang pangeran. Karena hal itulah ia memarahi Tangsang. Terlebih lagi, ia anak baru di paviliun bulan, bahkan menggunakan topeng seolah-olah pria misterius, yang membuat Xu Beng tidak menyukainya karena dihina tanpa sadar. Energi ganas di tubuh Tangsang tidak terkendali dan menyerangnya. Kebetulan Hulena datang ke sana dan merasakan hal tersebut. Ia yakin Tang Yin, pemuda bertopeng yang dia cari, berada di dalam. 肯顶撞本皇子，这是你自找的。
Tang Yu lantas menghentikan mereka. Tang Sang diminta kembali untuk berlatih, sedangkan Su Beng disuruh bersih-bersih karena sudah 4 hari ia bolos belajar. Lalu kemudian salah satu pelayan memberikan informasi terdapat tamu tidak diundang dari kuil roh yang bernama Hulena ke tempat mereka saat ini, yang mencari pemuda bernama Tang Yin. Dan mendengar itu, Tang Sang menyadari orang tersebut adalah Hulena. Lalu sang bibi memintanya untuk bersembunyi dan jangan sampai identitas dan keberadaannya diketahui. 我出去看看，放心吧。你暂避一下，控制好自己。 Su Beng lalu keluar sebagai pangeran keempat negara Tiando. Ia memarahi Hulena yang main asal masuk saja ke pavilion bulan. Terlebih lagi, tidak ada pemuda bernama Tang Yin di tempat tersebut, dan hal itu dibenarkan oleh Tang Yu sebagai ketua pavilion bulan. Hulena yang tidak percaya lantas menggunakan energi ganasnya untuk mendeteksi keberadaan Tang Yin. Namun siapa sangka energi ganasnya mampu ditekan oleh Tang Yu menggunakan kekuatan roh miliknya. 天赋领域，在或是不看扁。太子殿下。 Tiba-tiba King He putra mahkota alias kakaknya Su Beng datang ke sana. Memanfaatkan hal itu, Hulena meminta izin untuk menggeledah pavilion bulan dalam mencari seseorang bernama Tang Yin. Sebagai putra mahkota, ia harus bersikap adil dan memberikan izin kepadanya dalam waktu 5 menit. 皇上特意查，姑娘要查，也只能一人去。 Setelah tiba di taman belakang, Hulena tidak melihat ada orang di sana. Namun ia mencurigai terdapat seseorang di dalam kolam teratai dan segera menyerangnya. Tindakannya itu langsung dimarahi oleh Su Beng. Bagaimanapun juga Hulena sudah bersikap kurang ajar saat ini. Karena tidak menemukan siapa-siapa, Hulena terpaksa meninggalkan tempat tersebut. 而且这月轩的花草皆是稀有珍。这里没有你要找的人。 若是再不走的话，会让冕下亲自给我一个。 Su Beng masih tidak terima atas sikap Hulena barusan, seolah-olah kuil roh meremehkan negara Tiando. Ia pun akan membuat perhitungan. Inilah alasan kenapa Su Beng dikirim ke pavilion bulan, karena sikapnya begitu nakal, tidak mencerminkan seorang pangeran. Ternyata kedatangan King He saat ini untuk menjemput adiknya, karena kaisar saat ini sedang jatuh sakit. Mendengar itu, Su Beng segera kembali untuk mengemasi barang-barangnya. Singkatnya, sang bibi sangat khawatir melihat luka di tubuh Tang Sang yang memang benar ia bersembunyi di dalam kolam. Singkat cerita, mereka telah kembali dan melaporkan apa yang telah terjadi di pavilion bulan barusan. Untungnya, Tang Yu baik-baik saja dan tidak terjadi masalah besar. Su Beng sangat marah kepada sang kakak. Jelas-jelas Tang Yu terluka parah akibat diserang oleh Hulena. Ia masih tidak terima dan meminta ayahnya untuk menyiapkan pasukan dan menyerang kuil roh yang sudah bertindak sewenang-wenang. Namun sayang, sang ayah memarahinya dan Su Beng tidak boleh membuat masalah hanya karena emosi sesaat. Sang ayah mengirimnya ke pavilion bulan untuk belajar etika dan kedewasaan, namun semuanya sepertinya tidak ada hasil. Singkatnya, Xiao Gang mendatangi pavilion bulan dan menemui Tang Yu untuk bertanya keberadaan Tang Sang saat ini. Tang Yu segera menunjukkan keberadaannya. 老师，这。Tang Sang yang melihat sang guru begitu sangat senang dan segera memeluknya. Hubungan mereka sudah bukan seperti murid dan guru lagi, melainkan ayah dan anak. Bagaimana tidak, Tang Sang sudah berguru kepadanya sejak ia masih kecil sampai tumbuh dewasa seperti ini. Xiao Gang begitu bangga kepadanya. Setelah pencapaian Tang Sang selama ini, Xiao Gang lalu bertanya keberadaan Xiao Wu. Mendengar itu, seketika energi ganas di tubuh Tang Sang mulai keluar karena ia sangat mengkhawatirkannya. Melihat itu, Xiao Gang akhirnya menyadari alasan kenapa Tang Hao, ayahnya tersebut, mengirimnya ke pavilion bulan. Tang Sang berkata ia dapat merasakan Xiao Wu sedang berlatih roh cincinnya dan sampai saat ini belum sadar dari pelatihannya. Xiao Gang terkejut, ia bisa terhubung langsung kepada Xiao Wu. Xiao Gang kemudian memiliki sebuah ide, yaitu mengirim energi kekuatan roh miliknya pada Xiao Wu. Dalam mempercepat pelatihan Xiao Wu saat ini, ritual lalu dimulai. Tang Sang dipandu oleh Xiao Gang untuk melakukannya.
蓝银草遍布整个大蓝银草一族的力量与它连接，汇集小舞，帮助它更快的转化。滴出蓝银草，它这是 Alhasil mereka berdua yang melihat itu sangat terkejut karena terdapat rumput perak biru milik Tangsang yang mengelilingi tubuh Xiaowu. Di dalam tidur Xiaowu, ia berulang kali dan terus melihat kematian ibunya dibunuh oleh pasukan kuil roh. Apa yang dilihatnya terus berulang tanpa henti dan itu adalah ujian untuknya dalam meningkatkan kekuatan rohnya saat ini. Tangsang lalu sadar kembali, ia pun mengetahui ujian yang sedang dilewati oleh Xiaowu saat ini. Xiaogang menjawab, manusia dan monster roh memiliki pelatihan dan ujian yang berbeda apabila ingin meningkatkan level kekuatannya. Asalkan Xiaowu bisa bertahan melewati ujiannya, maka level kekuatannya bisa naik dengan cepat. 他们早就约好5年后大暑那天相聚，希望你和小舞。我一定会尽力赶到的。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian Tangsang kini sudah bisa memainkan kecapi tersebut. Secara bersamaan hatinya mulai tenang dan itu dapat membuat energi ganas di tubuhnya bisa dikendalikan. Ia pun berlatih siang dan malam tanpa henti. Sementara itu, King He berkata kepada sang ayah kalau ia curiga pemuda bernama Tang Yin yang dicari Hulina di Pavilion Bulan sebenarnya adalah Tangshan, pemuda berbakat dari Akademi Shrek. Maka dari itu ia ingin mengujinya di saat hari ulang tahunnya dalam membuktikan apakah Tang Yin adalah Tangshan atau bukan. Apabila terbukti benar, maka mereka bisa mengajak Tangshan untuk bekerja sama kepada negara Tiando. 我是想在生辰宴上邀请玉怒，正好借此机会去试探，发现就是他的话，请他为我天斗效力。我下诏书邀请。 Lalu kemudian sang bibi memberitahukan King He mengundang mereka untuk mendatangi acara ulang tahunnya yang akan digelar nanti malam. Tang Yin alias Tangshan juga ikut diundang. Mendengar itu Tangshan curiga King He putra mahkota sudah memulai mencurigai identitasnya saat ini. Ia memiliki feeling putra mahkota ini seperti menyimpan sebuah rahasia besar dan bukan orang baik. Namun semoga saja itu tidak benar. 你干嘛去？ 找人赶制一身去参加宴会。 臭小子！ Lalu singkat cerita, acara ulang tahun putra mahkota diselenggarakan. Anehnya di sini King He memanggil grup musik kecapi untuk memeriahkan acara tersebut. Padahal tahun-tahun sebelumnya hal ini tidak pernah dilakukannya. Tangshan tentu saja sadar King He ingin mengujinya bermain kecapi. Dan benar saja, King He tiba-tiba memintanya untuk bermain kecapi karena didengar Tang Yin sedang berlatih memainkan alat musik tersebut. Lagi-lagi, Su Beng membuat masalah dengan meremehkan Tangshan yang tidak bisa bermain kecapi dan memintanya untuk duduk saja. Dalam keadaan mabuk, ia terus membuat masalah yang akhirnya King He menjadi marah kepada adiknya di sana dan memerintahkan pasukan untuk membawa Su Beng kembali ke kamarnya. Tangshan lalu memainkan musik kecapi. Ia sadar para pengiring musik tersebut mempercepat tempo alunan lagu, yang dimana apabila ia tidak bisa mengimbanginya, maka ia akan merasa tertekan. Di saat itulah secara otomatis energi ganasnya keluar. Tangshan menyadari King He ingin melihat apakah dirinya Tangshan atau bukan. Untung saja ia sudah bisa mengendalikan energi ganas tersebut. Bahkan ia dengan sengaja semakin mempercepat tempo alunan lagu, sehingga membuat para pemusik di sana kewalahan untuk mengimbangi temponya dan memilih untuk berhenti. 你现在需要学习好自己的煞气。 Setelah selesai, King He merasa takjub melihatnya. Tidak peduli mengenai identitasnya, King He ingin mengajak Tang Yin untuk bekerja kepada negara Tiando, dan Tangshan menolak ajakannya dan mengaku dirinya tidak suka dikekang. Dan sebentar lagi ia juga akan pergi meninggalkan Pavilion Bulan. 只能跟太子殿下。那事已至此，就不再多言什么了。
Sementara itu, Xubeng lagi dan lagi untuk sekian kalinya membuat ulah. Ia marah kepada sang ayah karena selalu pilih kasih antara dirinya dengan sang kakak. Tidak hanya itu, ia juga melampiaskan amarahnya kepada tabib istana yang membawakan obat untuk kaisar. Sehingga obat itu terjatuh, King He datang ke sana memarahi sikap adiknya yang sudah kelewatan. Terlebih lagi, ia dalam kondisi mabuk. Pasukan lalu dipanggil untuk membawanya kembali ke kamar. 我不走。我来奏服。是，姑姑在宗门等你回来。姑姑再见。Saat berada di dalam kamar, ternyata Xubeng hanya berpura-pura mabuk saja. Ternyata Master Dugu atau Master Racun adalah gurunya. Faktanya di sini, Xubeng dengan sengaja bersikap nakal dan membuat onar karena ia merasa Dugu mencurigai penyakit kaisar tidak sembuh-sembuh sampai saat ini. Itu dikarenakan ulah dari tabib istana bersama King He kakaknya. Xubeng berhasil mendapatkan obat yang biasa dimakan oleh ayahnya, dan obat itu akan diteliti oleh Dugu untuk mengetahui kandungan apa saja di dalamnya. Apabila terbukti itu adalah racun, maka bisa dipastikan kakaknya bersama tabib istana sudah bekerja sama untuk membunuh kaisar. 这个还需你费心，交给我吧。他替我陪着，一定要安安全全的。 Jauh dari tempat tersebut, kita dibawa ke wilayah Kutub Utara. Oscar yang sedang melatih kekuatan rohnya untuk melawan monster di sana dihampiri oleh beberapa pasukan yang ingin mencuri senjata miliknya. Tentu saja Oscar enggan memberikan karena senjata itu hasil buatan dari Tangsang sebagai hadiah untuknya. Alhasil mereka pun sempat bertarung. Oscar berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Tiba-tiba monster buas yang tinggal di sana secara perlahan mendatangi mereka. Alhasil pasukan itu segera melarikan diri. Oscar juga ikut pergi. Namun sesaat salah satu pasukan yang berhasil dilumpuhkannya barusan tidak bisa bergerak dan memohon supaya menolongnya juga. Merasa kasihan, Oscar lantas membawanya pergi. Cerita, Tangsang kembali menemui sang ayah di tempat pelatihan mereka sebelumnya. Alangkah terkejutnya ia melihat salah satu tangan beserta kaki sang ayah sudah tidak ada, dan film pun bersambung. 我一直在这儿等。父亲，谁把你伤成这样的？